Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan ini Pak Guru dapat menyapa kalian melalui video ini. Pak Guru juga berharap kalian selalu mendapatkan rahmat-Nya, selalu diberi kesehatan sehingga kalian dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Anak-anakku, sebagai umat Islam, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Nabi dan Rasul. Karena kalian dalam pembelajaran agama sudah sering dijelaskan apa itu Nabi dan apa itu Rasul. Nabi jumlahnya sangat banyak, yaitu sampai ratusan. Namun sebagai umat Islam, kita wajib mengenal 25 nabi, yaitu dari nabi pertama Nabi Adam alaihissalam, dan nabi yang terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain nabi, kita juga mengenal yang namanya Rasul. Apa itu perbedaan nabi dan Rasul? Nah, Pak Guru akan menjelaskannya. Yang pertama adalah nabi. Nabi dalam agama Islam adalah seorang dengan jenis kelamin laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak wajib menyebarluaskan wahyu tersebut kepada orang lain. Nah, itu adalah nabi. Ya, jadi nabi itu tidak diwajibkan untuk menyebarkan wahyunya kepada orang lain. Ya, mereka bisa menggunakan wahyunya tersebut untuk dirinya sendiri. Nah, lalu apa itu Rasul? Nah, Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu tersebut kepada orang lain. Nah, itu adalah perbedaan nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul pastinya memiliki akhlak, memiliki tingkah laku yang baik yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, di sini ada beberapa nabi yang disebut dengan ulul azmi. Nah, apa itu ulul azmi? Nah, ulul azmi itu adalah gelar yang diberikan kepada nabi dan rasul pilihan yang memiliki tingkat kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Itu adalah yang disebut dengan ulul azmi. Ya. Siapa saja nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi tersebut? Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku, nanti Pak Guru akan mengirimkan video tentang sebuah kisah seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, nanti kalian saksikan dan perhatikan dengan baik video tersebut, lalu kalian tuliskan nilai-nilai apa saja atau sifat-sifat apa saja yang dapat kita tiru atau kita contoh dari sifat-sifat Nabi Ibrahim tersebut. Ya, nanti kalian tuliskan di buku kalian, kemudian kalian bacakan dan dibuat video. Nanti
video tersebut kalian kirimkan ke Pak Guru ya. Nah, namun tidak hanya untuk ditulis saja, namun nantinya sifat-sifat tersebut dapat kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Sekali lagi, nanti Pak Guru kirimkan videonya, saksikan dengan baik, dan tulislah sifat-sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah, inilah Tuhanku." Ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang. Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku. Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku, Dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keteladanan yang bisa saya contoh dari kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama, menghormati tamu, selalu patuh pada perintah Allah, pemberani, dan penyantun kepada orang tua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat video tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sifat yang perlu kita contoh adalah sifat keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. 1. Teladan dalam menghormati tamu. 2. Pemimpin atau teladan yang baik. 3. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Seorang yang hanif, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak termasuk orang-orang yang musyrik. 6. Selalu bersyukur atas nikmat Allah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat video tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sifat yang perlu kita contoh atau sifat keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 1. Teladan dalam menghormati tamu. 2. Pemimpin atau teladan yang baik. 3. Selalu patuh kepada Allah SWT. 4. Seorang yang hanif, tunduk dan patuh kepada Allah SWT. 5. Tidak termasuk orang-orang yang musyrik. 6. Selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya lihat tadi dari video tentang kisah Nabi Ibrahim, sifat beliau yang dapat saya contoh adalah selalu mematuhi perintah Allah dengan baik, cerdas, berani melawan orang banyak demi kebenaran dan membela agama Islam, baik, sopan, jujur, dan sabar. Itulah sifat-sifat yang dapat kita contoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat video Nabi Ibrahim, saya dapat disimpulkan bahwa Nabi Ibrahim pemimpin yang bijaksana. Sifat yang perlu kita contoh adalah satu, sifat Ibrahim berpegang teguh pada agamanya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ibrahim yang senantiasa mendoakan ayahnya dan memohonkan ampun dosa ayahnya. 3. Senantiasa mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Ahmad Dewi, saya akan menyampaikan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di masa Arab adalah dia dan termasuk dalam kerajaan Nabi Ibrahim. Pada masa itu, bangsa Ibrahim menembak pada dewa. Ayah Ibrahim bernama Azhar, seorang pembuka percaya. Pada masa itu dikirim pada penduduk sekitar untuk menjadi sumber mereka. Allah membantu Ibrahim menjadikan pengikut sifat untuk besar. Ia mengendalikan pemahaman kepadanya. Itu dan hati. Allah ayah yang mengucapkan Tuhan yang pada waktu itu tidak mendengar kata-kata kita. Ia berpikir keras, jika Allah sebenarnya Tuhan yang tidak dimintai pertolongan dan melindungi tolong melindungi Ibrahim untuk memaksimalkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa banyak keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita contoh. Di antaranya adalah 1. Sikap sabar Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nabi yang cerdas, beliau selalu bertindak dengan penuh perhitungan. Itulah beberapa hal tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa. Saya akan menceritakan sedikit kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah anak yang keenam. Nama ayah Ibrahim Azhar dan ibu Ibrahim adalah Umailah atau disebut dengan Amilah. Menurut kisah Nabi Ibrahim, AS dilahirkan di kota Babilonia. Setelah tumbuh remaja, Nabi Ibrahim kemudian berhijrah menuju daerah Harran yang merupakan wilayah yang dekat dengan Bait Al-Maqdis. Demikian yang dapat saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.